Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matko akan mempresentasikan tentang teknologi arsitektur. Kelompok kami terdiri dari Ramadida, Habib, saya Dafa, dan Alfian. Seperti pada fase B dan fase C, presentasi kali ini akan terdiri dari 9 bagian yang bisa dilihat setiap bagiannya pada presentasi apa saja. Nah, untuk slide ini terdiri dari 5 bagian yang akan kita jelaskan. Nah, ini table of contents dari 4 bagian yang akan kita jelaskan selanjutnya setelah 5 bagian pertama. Nah, yang pertama adalah select reference models, viewpoints, and tools. Nah, caranya bagaimana sih? Yang pertama, melakukan review dan validasi terhadap teknologi principles yang sudah didefinisikan. Yang kedua, memilih teknologi arsitektur resources yang relevan dari arsitektur repository berdasarkan business drivers, stakeholders, dan hal-hal yang menjadi perhatian stakeholder. Yang ketiga, memilih teknologi arsitektur viewpoint yang relevan. Viewpoints yang memudahkan arsitek proyek untuk mendemonstrasikan bagaimana hal yang stakeholder perhatikan ditangani di teknologi arsitektur. Yang keempat, mengidentifikasi alat-alat dan teknik yang sesuai untuk proses capture, modeling, dan analisis yang berhubungan dengan viewpoints yang dipilih. Nah, pada bagian pertama ini terdiri dari 5 langkah. Ada determine overall modeling process, identify required catalogs of application building blocks, identify required matrices, identify required diagrams, dan yang terakhir adalah identify types of requirement to be collected. Nah, langkah pertamanya tuh determine overall modeling process. Hal yang harus diperhatikan pada tahap ini adalah untuk setiap viewpoints, pilih model yang dapat mendukung view yang dibutuhkan. Semua hal yang menjadi perhatian stakeholders harus tercakup. Nah, maksudnya view itu apa sih? Nah, ini jadi ada bagian yang kita lingkarin kan di sini nih. Nah, kita tuh menggunakan view itu, kita menggunakan teknologi arsitektur view sesuai dengan phase-nya. Proses untuk membangun sebuah teknologi arsitektur adalah yang pertama, mendefinisikan tingkatan dari teknologi services dan logical technology components, termasuk standards. Yang kedua, menentukan lokasi yang relevan untuk mendeploy teknologi yang akan digunakan. Yang ketiga, membuat sebuah physical inventory dari teknologi yang sudah dipasang dan susun sesuai dengan tingkat yang sebelumnya sudah dibuat. Yang keempat, menentukan apakah suatu teknologi sudah siap guna untuk memenuhi requirements yang baru atau memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kelima, menentukan konfigurasi dari teknologi yang dipilih. Dan yang terakhir, menentukan dampak, sizing and costing, capacity planning, dan installation atau governance atau migration impacts. Penentuan service granularity dan service boundaries berpengaruh pada teknologi arsitektur, khususnya pada performance, maintainability, location and latency, dan availability. Yang kedua, identify required catalogs of technology building blocks. Katalog menjadi dasar pengembangan matriks dan diagram dan juga bertindak sebagai dasar utama untuk mengelola bisnis dan kemampuan TI. Struktur katalog didasarkan pada atribut entitas metamodel, sebagaimana didefinisikan dalam bagian 4, konten metamodel di TOGAF 9.2. Nah, metamodel yang digunakan tuh yang ini nih, yang di teknologi arsitektur yang terdiri dari 3 hal, teknologi services, logical technology components, dan physical technology components. Pada teknologi arsitektur perlu dibuat katalog yang berdasar kepada katalog teknologi yang sudah ada dan dari hasil analisis aplikasi pada application arsitektur. Jika kebutuhan yang dicetuskan di application arsitektur tidak dapat dipenuhi oleh produk yang ada, tambahkan produk yang tersedia di pasar yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut ke sebuah product list. Mengelompokkan produk berdasarkan taksonomi atau tingkatan yang sudah dibuat. Jika terdapat teknologi standards yang diterapkan, gunakan standar tersebut pada katalog yang dibuat untuk dapat mengetahui seberapa fit katalog tersebut dengan standards yang ada. Katalog yang seharusnya dibuat untuk teknologi arsitektur ada 2, ada teknologi standards dan ada teknologi portfolio. Nah, ini contohnya teknologi standard katalog, isinya itu seperti peraturan-peraturan yang harus disesuaikan oleh katalog yang akan kita gunakan, bisa tingkatan OS-nya atau bagaimana, dan atau misal browser yang digunakan seperti apa dan sebagainya. Nah, yang ketiga, identify required matrices. Matriks menunjukkan hubungan inti antara entitas model terkait. Matriks merupakan dasar untuk pengembangan diagram dan juga bertindak sebagai sumber daya utama untuk impact assessment. Matriks yang harus dibentuk untuk teknologi arsitektur adalah application technology matrix.
Nah, ini contoh dari sebuah sistem lampu merah. Bisa dilihat di situ ada web camera resolution, ada surveillance camera resolution, ada high detail camera resolution untuk teknologinya. Nah, aplikasinya tuh ada traffic analysis, traffic management, juga ada peraturan seperti speed camera, toll collection, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Maulana Ibrahim, NIM 1821738. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di langkah 1.4, yaitu identifikasi diagram-diagram yang dibutuhkan. Nah, apa sih diagram itu? Diagram itu adalah suatu bentuk atau gambar yang memberi informasi melalui suatu viewpoint dari stakeholder. Jadi kalau di teknologi arsitektur ini, diagram itu dapat mendeskripsikan misal jaringan atau hardware atau teknologi-teknologi lain yang digunakan oleh um, perusahaan. Nah, di sini ada beberapa contoh diagram: environment location, platform decomposition, processing, dan network communication diagram. Nah, ini ada contoh case example dari platform decomposition diagram, di mana di dalamnya terdapat hardware dan software, dan di dalamnya terdapat komponennya yang terdiri dari logical dan physical level dan atribut-atributnya. Nah, selanjutnya kita ke langkah 1.5. Di sini kita akan mengidentifikasi kebutuhan apa saja sih yang perlu digali. Nah, jadi setelah membuat katalog, matriks, dan diagram, maka kita akan memformalkan kebutuhan terkait teknologi untuk nantinya membuat arsitektur target. Nah, kebutuhan ini dapat satu, terkait domain teknologi, dan kedua, menyediakan panduan detail pendesainan dan implementasi agar solusi nanti itu sesuai dengan kebutuhan arsitektur originalnya. Nah, ini ada contoh requirement-nya seperti terdapat database cloud, server cloud, PC untuk data penjualan, smartphone untuk komunikasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita memilih service-service yang sesuai berdasarkan service portfolio yang ada. Nah, di sini service itu akan menjelaskan lebih detail tentang kebutuhan spesifik organisasi, elemen organisasi yang sudah ada sebelumnya, dan mewarisi batasan lingkungan eksternal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita mendevelop baseline teknologi arsitektur dari Matco ini. Gimana sih caranya? Nah, kita ini baseline ini bergantung dari seberapa besar skop dan detail yang akan dibawa nantinya menuju target teknologi arsitektur. Nah, baseline ini juga merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan untuk mendukung pembuatan target teknologi arsitektur nantinya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita identifikasi dulu nih teknologi arsitektur building blocks yang relevan. Lalu yang kedua, kita gunakan model yang sudah dikembangkan pada langkah 1 untuk mendeskripsikan baseline arsitektur. Nah, ini contoh sangat sederhananya dari baseline keadaan Matco saat ini. Misal 1, menggunakan shared hosting untuk server, tidak ada database khusus, tidak ada cloud service khusus, dan tidak ada hardware khusus untuk sistem point of sales, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah develop target teknologi arsitektur description. Apa itu teknologi target arsitektur? Nah, intinya target arsitektur itu berarti kita mendeskripsikan target yang diperlukan pada teknologi arsitektur untuk mengembangkan si enterprise-nya. Nah, target yang didefinisikan itu harus bisa mensupport arsitektur vision, bisnis arsitektur, data arsitektur, information system arsitektur, dan application arsitektur yang telah kita definisikan di atas. Nah, untuk mendefinisikan target, biasanya itu bisa dibuat dalam bentuk target arsitektur building blocks-nya dengan mempertimbangkan concern dari stakeholders. Ini bisa kita lihat, kan tadi udah ada baseline-nya, sekarang target teknologi Matco kira-kira bisa diperkirakan adalah mempunyai database independen, terus dia hosting independen untuk websitenya, dan memiliki komputer admin pada kantor, serta point of sales hardware. Lalu setelah kita menentukan baseline dan target, kita akan melakukan gap analysis. Apa sih gap analysis itu?
Gap analysis kurang lebih adalah sebuah proses pendefinisian antara perbedaan baseline dan target. Nah, jadi dia itu menganalisis proses-proses yang akan dihilangkan atau yang akan di-develop atau yang akan dimodifikasi dari baseline dan target berdasarkan building blocks yang telah didefinisikan. Biasanya untuk menganalisis gap analysis itu kita bisa menggunakan gap analysis matrix. Nah, intinya matriks ini dia mempetakan si ABB dari baseline dan target, terus kita analisis hubungannya antara ABB dan target, apakah dia perlu dihilangkan dari baseline atau perlu develop baru dari target karena belum ada di baseline, atau ada keterhubungan seperti, oh ini dikembangin aja karena udah ada tapi mesti di-upgrade atau apa gitu. Ini kita bisa lihat contoh tabel untuk gap analysis matrix dari teknologi arsitekturnya Matco. Bisa dilihat tuh baseline-nya dia ada data manajemennya masih pakai G Sheet, terus dia hosting servernya masih share. Nah, terus targetnya harus ada database independen kayak semacam Oracle dan lain-lain. Terus dia hosting independen untuk website, terus harus punya komputer. Nah, kayak misalnya dia dari G Sheet pakai database independen, berarti kan kita enhance doang ya. Istilah kita upgrade database-nya. Terus kayak hosting independen, berarti dari shared hosting ke independen kita upgrade juga. Sedangkan komputer admin karena belum punya, masih pakai komputer pribadi orang-orang, jadi mesti di-develop. Selanjutnya, setelah kita melakukan gap analysis, kita mengidentifikasi candidate roadmap. Apa itu candidate roadmap? Intinya kita mendeskripsikan pekerjaan-pekerjaan selama fase itu yang harus dikerjakan beserta detail-detailnya. Biasanya itu yang didefinisikan itu ada work package-nya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, terus ada semacam assessment terhadap solusi, terus dependensinya dari pekerjaan itu apa, terus risk-nya apa aja, terus rekomendasi. Nah, bisa kita lihat contohnya, ini nggak semua sih didefinisikan. Jadi kayak ada work package, misalnya work package implementasi database organisasi, terus business value yang di-tackle terhadap work package itu apa, operasional, inputnya untuk melakukan work package itu apa, dependensinya, terus kayak faktor-faktor seperti risk-nya apa, terus keterangan seperti date, dikerjakannya kapan, atau harusnya juga bisa berapa lama. Semakin detail semakin bagus, tapi ini hanya sebagai contoh aja supaya terbayang. Selamat sore, perkenalkan saya Habib Sabida Zumar, NIM 182171010. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya ke teknologi arsitektur bagian 6, yaitu Resolve Impact Across the Architecture Landscape. Pada tahap ini, artefak arsitektur lain di landscape arsitektur harus diperiksa untuk mengidentifikasi: satu, apakah arsitektur teknologi yang berdampak pada arsitektur yang sudah ada sebelumnya; kedua, apakah perubahan terbaru yang dibuat berdampak pada arsitektur teknologi; ketiga, apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari arsitektur teknologi ini di area lain dari organisasi; keempat, apakah arsitektur teknologi ini mempengaruhi proyek-proyek lain; kelima, apakah arsitektur teknologi ini akan dipengaruhi oleh proyek-proyek lain. Terus step 7, conduct a formal stakeholder review. Jadi di sini periksa motivasi asli untuk proyek arsitektur dan pernyataan karya arsitektur terhadap arsitektur teknologi yang diusulkan. Menanyakan apakah itu sesuai untuk tujuan mendukung pekerjaan selanjutnya di domain arsitektur lainnya. Sempurnakan arsitektur teknologi yang diusulkan hanya jika perlu. Step 8, finalize the teknologi arsitektur. Pilih standar untuk masing-masing blok bangunan, gunakan kembali sebanyak mungkin dari model referensi yang dipilih dari bidang arsitektur. Kedua, dokumentasikan secara lengkap setiap blok bangunan. Ketiga, lakukan pemeriksaan silang. Keempat, dokumentasikan laporan. Kelima, dokumentasikan pemetaan terakhir. Keenam, finalisasi semua produk kerja. Step ke-9, create the architecture definition document. Di sini kita mempersiapkan bagian teknologi dari dokumen definisi arsitektur yang terdiri dari beberapa atau semua. 1. Fungsionalitas dan atribut mendasar. Kedua, blok bangunan dependen dengan fungsionalitas yang diperlukan. Ketiga, antarmuka atau set yang dipilih. Disediakan API, format data, protokol antarmuka perangkat kerja standar, peta ke entitas, dan kebijakan bisnis atau organisasi. Terima kasih.